对他来说，杀人放火是家常的。Halo kalian semua, kembali lagi di Kisah Kilat. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kali ini kita akan menceritakan alur cerita film yang penuh plot twist yang menegangkan. Dan singkatnya, film ini menceritakan balas dendam para korban narkoba untuk meruntuhkan peredarannya dan mengungkap pejabat korup di atasnya. Tanpa lama lagi, siapkan segera posisi ternyaman Anda dan ini dia alur cerita film Go for Broke. Cerita akan berfokus dengan memperlihatkan seorang pensiunan tentara bernama Yu Zheng. Terlihat saat ini dia bekerja sebagai nelayan di tengah lautan untuk menghidupi keluarganya. Namun ketika Yu Zheng pulang ke rumah setelah 7 bulan berlayar, dia langsung dikejutkan oleh tutupnya kedai mereka dan kata tetangganya, istri Yu Zheng terjerat kasus narkoba dan sudah menjual rumah sekaligus ruko tersebut. Dalam bingungnya, Yu Zheng langsung pergi ke kolong jembatan yang disinyalir di sana tempat para korban narkoba berada. Alangkah kagetnya Yu Zheng ketika dia melihat istrinya di sana dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Dan ternyata selama Yu Zheng pergi, si istri dijebak oleh beberapa pengedar yang memasukkan barang terlarang pada minumannya. Tak enak diajak minum oleh langganannya, si istri Yu Zheng yang tak tahu apa-apa pun pada akhirnya kecanduan hingga menjual rumah dan kedainya. Dan yang paling miris, anak mereka pun ternyata sudah tiada karena kecelakaan tertabrak mobil saat si ibunya ngeplay di sana. Sedih, sesal, dan malu ia rasakan di hadapan suaminya. Merasa tak berguna untuk hidup, dia pun mengakhiri hidupnya dengan melompat dari jembatan layang dengan meninggalkan logo barang haram tersebut. Di sisi lain, orang-orang yang terlibat dalam bisnis ini seperti pengedar, pengusaha, pejabat korup, bahkan termasuk kepala polisi yang melindungi peredaran barang haram ini, tengah senang menikmati uang hasil penjualan barang haram tersebut. 2 tahun pun berlalu. Di sini kita akan diperkenalkan pada seorang polisi bernama Andu. Dia terlihat sedang melakukan penggerbegan terhadap beberapa pengedar narkoba, di mana saat pelaku berhasil ditangkap dan barang bukti sudah disita, muncullah seseorang yang langsung mengambil sebagian barang bukti tersebut. Yang ternyata Andu adalah oknum aparat yang juga terlibat dalam peredaran narkoba itu sendiri. Si pria tersebut kemudian membawa barang bukti itu ke sebuah rumah besar layaknya rumah Indosiar. Dan ternyata rumah tersebut milik gembong narkoba. Tapi sayangnya si gembong narkoba tersebut sedang sakit-sakitan. Orang tersebut bernama Mukun. Si bos Mukun ini adalah orang yang paling bertanggung jawab atas semua peredaran narkoba yang telah terjadi. Namun menyadari hidupnya tidak akan lama lagi, Mukun memerintahkan orang kepercayaannya bernama Herta untuk mencari putranya yang sudah lama hilang untuk menggantikan perannya dalam kejahatan bisnis tersebut. Singkatnya kita diperlihatkan seorang pria bernama Sawang. Dia merupakan putra dari Mukun yang terkenal polontong dan sulit dikendalikan. Dan ternyata saat itu dia berada di penjara atas kasus kejahatan berat yaitu membunuh, merampok, membantai, dan lain sebagainya. Bahkan beberapa orang mengatakan jika Sawang terkadang suka memakan daging manusia yang menjadi korban kebrutalannya. Dan kita akan diperlihatkan Yu Zheng yang berada di penjara yang sama dengan Sawang. Bukan sedang dihukum atas kasus kejahatan, melainkan sengaja masuk ke sana untuk bisa menghabisi Sawang dengan bantuan para sipir. Setelah kematian Sawang, Yu Zheng akan menyamar menjadi Sawang palsu agar dapat bertemu langsung dengan sosok Mukun sang gembong narkoba. Semua persiapan benar-benar sangat matang, dimulai dari gaya rambut, luka di wajah, hingga kartu identitas yang sudah dimanipulasi.
di mana saat Yu Jeng sedang dalam perjalanan dengan dikawal oleh anak buah Mukun, kru kapal yang ada di sana ternyata adalah para pembunuh bayaran yang dikirim oleh seseorang untuk menghabisi Sawang, dan inilah yang terjadi. Tepat saat Yu Jeng berhasil menghabisi semua pembunuh bayaran tersebut, muncullah Andu, si polisi yang tiada lain adalah orang yang sudah membantu Yu Jeng. Entah apa motivasinya, tetapi Andu sudah sangat banyak membantu Yu Jeng. Saat tiba di rumah Mukun, Yu Jeng benar-benar memainkan perannya sebagai Sawang dengan sangat mantap. Di mana Yu Jeng langsung mengeluarkan ponsel yang ia ambil dari salah satu pembunuh bayaran untuk mencari tahu siapa orang yang telah mengirim para pembunuh bayaran tersebut untuk menghabisinya. Dan ya, ponsel milik salah satu orang dewan pun berbunyi saat Yu Jeng menghubungi nomor tersebut. Namun jangan terkecoh dahulu, dalang sebenarnya di balik para pembunuh bayaran tersebut tiada lain adalah Herta yang diam-diam memasukkan ponsel itu ke saku jas milik si dewan. Setelah Herta menembak dan menjadikan si dewan sebagai kambing hitam, muncullah Mukun yang pertama kalinya bisa bertemu dengan putranya, yaitu Sawang. Namun di sana Mukun selalu waspada terhadap segala kemungkinan. Ia berpura-pura mengelap darah yang ada di wayah Yu Jeng, memberikannya kepada seorang suster untuk dilakukan tes DNA demi memastikan apakah Yu Jeng benar-benar putra kandungnya. Malam harinya, pesta kepulangan Sawang pun digelar. Dan terlihat Mukun diberikan hasil tes DNA Yu Jeng, yang dimana sudah tervalidasi bahwa Sawang yang ada di depannya benar-benar putranya. Entah kapan dan bagaimana caranya darah itu ditukar, tapi Mukun kini sudah percaya 100% jika Sawang putra kandungnya. Di depan semua orang, Mukun memperkenalkan Yu Jeng sebagai putranya yang telah kembali. Mukun secara resmi memberikan kerajaan bisnisnya kepada sang putra, sekaligus menyerahkan kalung jimat berharga sebagai simbol peresmiannya. Sebagai pekerjaan pertamanya dalam bisnis tersebut, Yu Jeng alias Sawang harus menemui seorang bandar yang sudah mencuri narkoba milik Mukun. Ditemani beberapa anak buah setia Herta, Yu Jeng mendatangi sebuah gedung untuk bertemu langsung dengan bandar yang dimaksud. Dan terlihatlah Balai, orang yang sudah mencuri narkoba milik Mukun. Alih-alih melakukan pertemuan secara baik-baik, Yu Jeng justru harus terlibat ketegangan dengan si Balai, dan inilah yang terjadi. Saat Balai sudah dalam kondisi terdesak, barulah dia mengakui perbuatannya. Namun, hal tak terduga terjadi ketika anak buah Herta malah berniat untuk membunuhnya. Tetapi ini masih menjadi misteri. Entah bagaimana ceritanya, Yu Jeng bisa selamat dan ia terlihat pulang ke rumah dengan membawa si Balai yang kini resmi menjadi bawahannya. Hal tersebut tentu saja membuat si Herta menjadi sangat kesal. Karena selain anak buahnya gagal menghabisi si Yu Jeng, Mukun justru malah semakin bangga terhadap si Yu Jeng yang berhasil merubah lawan menjadi kawan. Sejenak kita tinggalkan dulu si Yu Jeng dan beralih kepada si Andu yang ternyata adalah keponakan bapak kepala polisi korup di sana. Di sini jugalah kita akan diperlihatkan kisah asmara Andu yang diam-diam jatuh cinta terhadap cem-ceman pamannya bernama Nancy. Sang paman diketahui sering melakukan KDRT terhadap Nancy. Namun Nancy tetap sabar karena tidak punya siapa-siapa lagi dalam hidupnya.
Keesokan harinya, Yujing menemui Andu untuk menyerahkan semua bukti kejahatan Mukun dan komplotannya. Namun, Yujing tampaknya masih harus sabar sebentar lagi, karena Andu malah memberikan tugas tambahan, yaitu mencari ruangan besi pribadi milik Mukun berisi uang ratusan juta dolar beserta buku-buku transaksi narkoba dan semua orang yang terlibat di dalamnya. Dan dia meminta Yujing untuk memicu peperangan dengan si kepala polisi yang tidak lain adalah pamannya sendiri. Dan di hari itu juga Yujing langsung menemui si bapak kepala polisi dan membawa berita bahwa Japrem pada kepolisian akan berkurang 30%. Tentunya si pak kepala tidak menginginkannya dan Yujing langsung diancam dan ditangkap di sana. Namun balai dan pasukan pun datang untuk menyelamatkan Yujing dengan cara menyerbu kantor polisi. Dan si kepala polisi dijebak dengan ledakan di bawah jalan yang sudah disediakan. Entah bagaimana nasib si kepala polisi, tapi terlihat Andu segera mengantarkan Yujing karena menurut informasi Mukun kini sedang sekarat dan menyuruhnya mendapatkan lokasi peti berduit sebelum Mukun mati. Setibanya di rumah, Yujing langsung menemui Mukun yang sudah di ujung hayatnya. Mukun menyampaikan permintaan maafnya yang sudah pernah mencapakan ibunya dan Sawang, sehingga sebagai bentuk penebusan dosanya, Mukun diberitahu lokasi ruangan besi pribadinya yang berada di gedung perusahaan dengan kuncinya yang selama ini ada pada kalung jimat yang sudah diberikan kepada Sawang. Sebelum hembusan terakhirnya, Yujing pun lalu mengakui siapa dirinya sebenarnya, yang merupakan keluarga korban akibat barang haram si Mukun yang sedang menyamar menjadi Sawang. Mendengar hal tersebut, Mukun pun seketika terkena serangan jantung dan pergi ke alam sana. Di depan Herta, Andu, dan semua anggota dewan, pengacara membacakan surat wasiat Mukun terkait seluruh harta dan aset yang diserahkan kepada Sawang alias Yujing. Dan tiba-tiba si Herta menembak pengacara tersebut karena sudah tidak tahan mendengar pesan terakhir Mukun yang sama sekali tidak memberinya harta atau saham sepeser pun, sehingga baku tembak pun terjadi. Di tengah baku tembak antara mereka, muncullah Balai yang datang untuk membantu sehingga Yujing, Andu, dan Balai pun bekerja sama untuk mengalahkan Herta dan seluruh pasukannya. Setelah semuanya selesai, Yujing pun langsung menyerahkan kalung tersebut kepada Andu demi menyudahi misi tersebut. Namun, apa yang terjadi? Siapa yang menduga jika Andu ternyata adalah orang jahat dan licik, di mana Balai juga merupakan bawahan Andu yang sengaja ditempatkan di sisi Yujing sebagai mata-mata. Dan sekarang kita mari flashback ke 2 tahun yang lalu, ketika Andu mulai memiliki ambisi untuk menjatuhkan pamannya dan Mukun. Secara kebetulan, Yujing di waktu yang tepat memohon keadilan untuk istri dan putrinya. Disitulah Andu memiliki ide untuk memanfaatkan Yujing sebagai pionnya. Setelah mengetahui jika Yujing adalah sosok tangguh mantan tentara pasukan khusus. Sebagai orang yang ditunjuk untuk mencari Sawang, Andu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memulai rencananya. Kemudian Andu tak sengaja bertemu dengan Balai yang ia rekrut sebagai bawahannya dengan iming-iming akan memberikan narkoba yang menjadi barang favoritnya. Tak hanya itu saja, Andu juga menugaskan Balai untuk menghabisi pamannya si kepala polisi, yang pastinya menggunakan pisau yang ada sidik jari si Yujing. Pada akhirnya, Yujing lah orang yang akan dijadikan sebagai kambing hitam atas kematian Mukun dan si kepala polisi. Sehingga Andu tidak akan langsung membunuhnya, melainkan mengurung dia sementara waktu sampai nanti dimunculkan sesuai rencana.
Dalam waktu yang singkat, Andu pun akhirnya diangkat sebagai kepala polisi menggantikan pamannya sendiri yang sudah mati. Di mana ia segera menjalankan rencananya, yaitu menggerebek semua lokasi peredaran narkoba mulai dari pabrik sampai lokasi pengirimannya. Setelah mimpinya tercapai dan dianggap pahlawan oleh semua orang, Andu akhirnya pergi ke gedung tempat ruangan besi pribadi Mukun, dan sesuai ekspektasinya, ruangan tersebut menampung tumpukan uang dolar dalam jumlah yang tak terbayangkan. Setelah semua sudah di depan mata, kini Andu tinggal menjalankan rencana terakhirnya, yaitu meledakkan kuil tempat Mukun dan si kepala polisi akan disemayamkan, yang isinya dihadiri oleh para pejabat pengusaha aparat dan semua orang yang mengetahui bisnis narkobanya. Sehingga bisa disimpulkan jika Andu berencana untuk menghabisi semua orang yang terlibat dalam bisnis tersebut, agar tidak ada saksi yang mengancam Andu di kemudian hari. Tepat saat Nancy selesai berpidato, ia pun membuka tirai berisi ratusan foto korban termasuk tumpukan barang haramnya, di mana saat semua hadirin masih terkaget-kaget, Nancy mengunci pintu dari luar dan inilah yang terjadi. Tetapi, tidak hanya kuil saja yang meledak, namun ruangan besi yang tepat berada di belakang Andu dan Yujeng ikut meledak pula. Belum selesai terkejut dengan apa yang dilihatnya, Andu kembali akan dikejutkan dengan sebuah plot twist yang benar-benar tak akan ia duga sebelumnya. Dulunya, Balai ternyata merupakan sosok kakak bertanggung jawab yang sangat menyayangi adiknya. Sampai ketika sang adik terjerat narkoba, Balai pun membawanya ke rumah sakit untuk direhabilitasi. Disitulah awal pertemuannya dengan Nancy yang ternyata merupakan salah satu dokter di tempat tersebut. Berbeda dengan Balai dan Yujeng yang kehilangan anggota keluarganya, ayah Nancy adalah seorang polisi yang jujur dan sangat anti korupsi. Sehingga ketika beliau menolak uang suap dari si Mukun dan si kepala, ayah Nancy pun langsung dihabisi dengan cara dibuat overdosis. Tak lama setelah pertemuannya dengan Nancy, karena habisnya biaya, Balai kemudian pergi ke kolong jembatan yang menjadi tempat penampungan khusus orang-orang yang terjerat barang haram. Beberapa waktu pun berlalu, adik Balai pun menghembuskan napas terakhirnya. Nancy pun kemudian datang untuk pertama kalinya mendatangi kolong jembatan tersebut, yang dimana disinilah awal mula pertemuan mereka dengan Yujeng yang hidupnya hancur gara-gara barang terlarang milik si Mukun. Mereka pun mulai menyusun rencana untuk membalas dendam dengan mengincar bos terakhirnya, yaitu si Mukun. Dengan sumber daya yang seadanya, mereka pun mulai menyusun rencana untuk menjalankan misi berbahaya tersebut. Memanfaatkan parasnya yang good looking, Nancy pun berhasil meluluhkan hati si kepala polisi dan mulai mencari segala informasi. Meski berat harus mengorbankan harga diri dan kesuciannya, Nancy tetap tabah menjalaninya demi untuk kelancaran misinya. Begitupun dengan Balai yang bersih, rela melakukan pengorbanan besar yang terpaksa menjadi seorang pecandu demi kesempurnaan penyamarannya, sehingga ia bisa menjadi bawahan Andu dan masuk ke dalam rencananya. Memanfaatkan ambisi Andu dengan sifat serakahnya yang ingin ia menjatuhkan pamannya dan Mukun, giliran Yujeng lah yang akan berperan sebagai sosok yang mencari keadilan, yang setelah mereka bertiga sudah masuk dalam jajaran tim inti, ternyata para keluarga korban yang ada di kolong jembatan pun mulai diikut sertakan seperti menjadi suster, pasukan Balai, petugas jalan raya, reporter televisi, dan semuanya yang selalu intens memberikan informasi dan masih banyak lagi. Semuanya bekerja sama demi menegakkan keadilan yang tidak bisa dilakukan oleh penegak keadilan itu sendiri. Entah apa rencana Yujeng CS selanjutnya, namun Andu langsung memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Balai dan Nancy.
Sehingga inilah yang terjadi. Setelah Balai dan Nancy mati, kini tinggal Yujing yang masih tersisa. Dalam rencananya ini, entah apa yang sebenarnya Yujing CS rencanakan, Andu langsung menembaknya hingga Yujing terjatuh dari atas gedung. Dan ya, Andu tampaknya sudah lupa bahwasanya Yujing CS tidak hanya mereka bertiga saja, melainkan masih ada beberapa orang lain yang salah satunya adalah si Mbak reporter televisi, di mana penembakan barusan terekam dengan jelas oleh kamera yang ditayangkan live di layar billboard. Sehingga dengan cepat hal itu diketahui oleh kantor pusat yang langsung mengeksekusi Andu saat itu juga. Pada akhirnya Yujing, Balai, dan Nancy lah yang benar-benar menjadi seorang pahlawan sejati. Meskipun tidak diketahui oleh semua orang, tapi setidaknya keluarga korban yang ada di kolong jembatan tahu akan hal itu dan akan menjadi saksi hidup atas perjuangan yang mereka bertiga lakukan. Dan film pun selesai. Sungguh ending yang sangat menyedihkan. Tapi begitulah alur cerita film Go for Broke. Bagaimana pendapat kalian? Terus dukung Kisah Kilat dengan cara like, comment, and subscribe-nya. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan sampai jumpa.